Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan. Iya, pagi Bu. Ya, perkenalkan saya Pagi, Bu. Nara Desma. Saya dari Manajemen Nomor B akan mencoba mempresentasikan apa yang saya dapat untuk hari ini dalam rangka in-house training-nya. Sebentar, saya mohon izin untuk share screen. Kalau yang HP pasti balik. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan? Belum kelihatan. Oh iya, sudah Bu. Oke, jaringannya. Oke, Iya, sudah Bu. ya. Oke, nah di sini saya ingin mencoba mempresentasikan mengenai modul ajar. Nah, modul ajar merupakan salah satu yang menjadi acuan kita untuk dapat mengikuti setiap kegiatan yang ingin dilakukan. Jadi dalam modul ajar itu, di sini nanti saya akan mencoba memberi sedikit penjelasan. Nah, modul ajar itu merupakan salah satu sejumlah alat atau sarana, media, atau metode, petunjuk, dan pedoman yang ingin dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, berarti modul itu kita harapkan adalah sebagai sarana kita. Nah, kalau bahasa kita sehari-hari itu seperti RPP ya, RPP kita ya. Nah, dalam sekolah sekarang ini kan sudah berbeda mungkin ya, diganti dia menjadi modul ya. Nah, modul ajar itu tetap kita pada acuannya seperti dalam lingkaran ini. Modul ajar itu kita buat berdasarkan dari ada capaian pembelajarannya. Nah, capaian pembelajarannya itu nanti adalah capaian pembelajaran sesuai dengan fase-fase yang telah ada. Apakah dia fase A sampai fase F. Lalu nanti setelah ada capaian pembelajarannya, alur tujuan pembelajarannya. Dan kita harus tetap fokus kalau modul ajar kita itu tetap dia fokusnya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, yang selanjutnya, ketika kita ingin membuat sebuah modul ajar, yang perlu kita perhatikan adalah bagian-bagian ini yang harus terangkum dalam modul ajar itu. Yang pertama itu informasi umum. Nah, informasi umum di dalamnya terdapat identitas sekolah. Jadi, modul ajar itu ada identitasnya Bapak Ibu. Sekolahnya sekolah di mana. Nah, ditambah juga dengan identitas kita, namanya siapa. Kan banyak nih modul nih gitu ya. Jadi harus ada namanya ada, sekolahnya apa namanya. Lalu kompetensi awal ini untuk awalnya apa yang kita buat. Siapa yang kita harapkan ada awal dari pengajaran kita. Nah, ini biasanya kita buat dalam bentuk assessment non-diagnotis ya. Jadi seperti ya pertanyaan-pertanyaan pemantik juga bisa di sini. Lalu kita lihat profil Pancasila, pelajar Pancasila. Nah, dari profil yang ada itu pada saat ini profil yang bagaimana yang kita harapkan. Nah, itu dia pada Iya, sepertinya begitu Pak. Lalu yang berikutnya sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana ini apa yang dapat kita gunakan, yang kita pakai akan menyampaikan materi atau pembelajaran. Dan yang berikutnya target peserta didik. Nah, harus ada juga targetnya. Target peserta didik itu seperti apa nantinya? Baru dua orang ini yang baru dua orang yang selesai kita. Model pembelajaran yang digunakan. Model pembelajaran itu ada dia yang menggunakan seperti sekarang PJJ atau bahkan tidak PJJ. Kita sudah baru selesai. Blended ya, yang campuran. Jadi silakan nanti yang mana saja. baru kita kirim. Setelah informasi umum, komponen yang berikutnya adalah komponen inti. Komponen inti di sini kita masuk di board seperti biasa di. Kita lihat tujuan pembelajaran kita apa dari materi yang ingin kita sampaikan. Lalu ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna di sini maksudnya apa kira-kira yang kita harapkan pemahaman dari peserta didik sehingga mereka mengingat materi yang akan kita sampaikan ini. Rekam kita, dia rekam. Diharapkan ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan memancing mereka untuk berkreasi. Lalu persiapan pembelajaran. Iya, daripada kita lewat boleh juga kita buat assessment ya, assessment untuk yang sesuai dengan materi yang ingin kita capai. Lalu kegiatan pembelajaran di sini
Dia Dengan itu, ada yang mulai dari tadi. kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Nah, lalu ada assessment kembali, kita ingin Iya, ada memberikan juga penilaian kalau kita bagaimana tapi buat ulang mereka sudah di mengerti tidak apa yang telah kita sampaikan. Lalu ada perayaan dan remedial, ini kita buat untuk Jadi peserta kita didik kita yang komunikasi sama dianggap anu tadi. ada yang sudah itu, sudah menguasai lah ya, maksud saya sudah yang laki-laki itu pengayaannya mungkin kita buat dia membuat sebuah katanya iya nanti saya kita aktifkan memberikan bornya masing-masing. pertanyaan-pertanyaan hoax ya Sama yang lebih di tinggi bor ya satu. hoax ya. Lalu yang untuk yang masih belum mengerti kita bisa membuat remedial. Setelah itu perlu ada refleksi. Nah ini dia kelebihan yang saya rasa di program sekolah penggerak ini adalah peserta didik dan juga gurunya ada refleksinya. Nah, jadi refleksi ini apa yang mereka bisa ingat kembali, mereka pelajari kembali. Dalam refleksi itu bisa dia dalam bentuk kesimpulan ya, menarik kesimpulan dari apa yang telah dipelajari. Lalu yang selanjutnya, nah yang ini yang terakhir yaitu ada lampiran. Kan lampiran ini dalamnya itu memuat lembar kerja peserta didik. Kalau lembar kerja peserta didik boleh kita bagikan ya. Atau kalau dalam masa daring sekarang ini, kalau seperti saya buat dia ruang kolaborasi secara langsung. Nah itu juga termasuk lembar kerja. Lalu ada bahan bacaan dari guru dan juga dari peserta. Biasanya ini bahan bacaan kita ini buku ya, buku yang sudah diberikan dari pihak sekolah itu juga menjadi sebagai lampirannya. Lalu glosarium di sini adalah apa yang menjadi kata kunci ya, yang penting yang kita rasa perlu mereka kuasai. Dan yang terakhir adalah jadi kalau ruang kolaborasi sama refleksi. Jadi Bapak Ibu itu yang bisa saya bagikan mengenai modul ajar. Saya meminta kepada Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan atau masukan. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu. Iya, Bu. Kalau Ibu Guru jam berapa? Barangkali ada sedikit pertanyaan nih. Oke, Pak Asmin. Bisa, ya. Ibu Guru di mana? Terima kasih. Assalamualaikum. Tadi ada di modul ajarnya itu dia yang bagian merefleksi peserta didik dan guru. Artinya dari penjelasannya tadi kan yang merefleksi siswa itu adalah guru pada saat akhir pembelajaran. Nah, yang saya tidak terlalu paham di sini, siapa yang akan merefleksi guru pada akhir pembelajaran di dalam kelas tersebut? Oh, ya. Oke. Terima kasih Pak Hasmi untuk pertanyaannya. Nah, untuk refleksinya mungkin kalau guru ya refleksi ini kan banyak ya Pak. Refleksi di sini. Kalau untuk guru seperti membuat penilaian ya, guru sendiri yang menilai dari hasil mungkin assessment yang kita berikan kepada siswa. Jadi kita lihat hasilnya. Nah, kalau hasilnya baik, kalau hasilnya kurang baik itu kan kita yang jadinya penilai. Jadi yang menilai kita sendiri Pak. Jadi aku kurang nih di sini. Saya harus memperbaiki yang di sini. Begitu dia Pak. Apa HP-nya suaminya dia pegang dia sendiri ini? Ini pas yang paling kejam Pak Jamil ini. Ya, yang merefleksi diri. Kecuali dia itu laki-laki yang dia bonceng. Ya, guru sendiri yang membuat refleksinya Pak. Kalau siswa kan kita yang menilai ya refleksinya nih sejauh mana perkembangannya, sejauh mana pengertiannya. Kalau guru kita sendiri yang merefleksikan. Gitu dia Pak. Oke, terima kasih Pak Hasmin. Ibu Yani ada yang ingin disampaikan? Iya, sepertinya ada Bu. Silakan Bu. Bisa ditemukan lagi mungkin. Lupa tadi. Bisa ditampilkan lagi slide. Oh, slide-nya ya Bu ya. Iya Bu. Udah kelihatan Bu?
Silakan. Iya Bu, sudah Bu. Yang mana Bu? Kenapa? Tentang Sudah meninggal. Dia sudah meninggal. Iya, dalam sibuk ini. oh iya tentang profil pelajar Pancasila Bu. Oh, ya. Profil Iya pada tentang profil. iya Ya, tentang profil pelajar Ya. Pancasila yang digunakan dalam pembelajaran itu seperti apa Bu? Oh ya, terima kasih Bu. Nah, untuk profil pelajar Pancasila ini kan ada berapa komponen ya. Ada dia berpikir kritis, ada lagi dia berketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi di sini kita buat dia Bu, kita pilih, tidak mesti semua, tapi minimal dia ada kalau misalnya pelajaran contohnya kita bahasa Inggris nih gitu ya, mengenai next explanation. Nah, jadi kita profil pelajar Pancasilanya yang mau kita ambil adalah sikap bagaimana mereka bergotong royong. Bergotong royong ketika mereka mempresentasikan hasilnya. Bergotong royong ya, sama ya. Lalu berpikir kritis ketika mereka ingin membuat sebuah text explanation. Nah, itu kan mereka harus pelajar Pancasilanya kita ambil yang dua saja. Yang pertama tadi bergotong royong, lalu yang kedua itu dia dapat berpikir kritis. Begitu Bu ya. Iya Bu. Oh iya, makasih Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih untuk waktunya sudah bergabung. Salam sehat untuk kita semua dan sampai berjumpa.